Bab 1156, Budidaya Buah Dao. Fang Yu merasa pusing, dan pandangannya menjadi kabur. Meskipun dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia tahu bahwa dia dengan cepat melewati tempat yang menyerupai terowongan luar angkasa. Perasaan ini berlangsung selama hampir 5 menit. Jika ini terowongan luar angkasa, jaraknya terlalu jauh, pikir Fang Yu dengan terkejut. Sebelumnya, ia menggunakan susunan teleportasi untuk melakukan perjalanan ke wilayah barat, jarak sejauh 20.000 km, dan waktu yang dibutuhkan untuk melewati terowongan ruang angkasa hanya 1 atau 2 menit. Dan itu masih merupakan teleportasi di dalam lingkup bumi. Terowongan spasial untuk teleportasi ke ruang independen semacam itu seharusnya lebih pendek. Mungkinkah Akademi Suci tidak berada di ruang independen? Fang Yu mengerutkan kening. Saat aku merenung, sudut pandangku akhirnya berubah. Kakiku kembali menapak di tanah, dan perasaan ringan dan melayang itu menghilang. Tiba, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, menatap ke depan dengan ekspresi bingung. Dia tampak seperti berada di kehampaan. Sekelilingnya dipenuhi kabut abu-abu, dan tidak ada hal lain yang bisa dilihat atau dirasakan. Apakah ini Akademi Suci? Fang Yu sedikit terkejut. Dalam benaknya, bahkan jika Akademi Suci tidak memiliki seorang santo, setidaknya harus ada halaman dalam, kan? Namun, situasi saat ini ibarat ruang yang baru dibuat dan belum dikembangkan, di mana belum ada apapun. Fang Yu berdiri diam, benar-benar tanpa suara. Sambil melihat sekeliling, Fang Yu mulai berjalan maju. Namun, karena area sekitarnya diselimuti kabut abu-abu, tidak ada penanda lokasi yang terlihat. Hal ini menyebabkan Fang Yu berjalan lama, seolah-olah dia sedang berdiri diam. Petik 2 titik titik titik. Apakah tidak ada orang di sini? Karena kau sudah mengizinkanku masuk, setidaknya kau harus menjelaskan struktur Akademi Suci ini kepadaku, kan? Tanya Fang Yu dengan lantang. Suara itu terdengar, tetapi tidak ada respons. Petik 2 titik titik titik. Apakah Akademi Suci ini hanya membawaku ke sini untuk memenjarakanku? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Namun tepat ketika pikiran itu terlintas di benaknya, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan matanya. Setelah diamati lebih dekat, sesosok figur putih muncul di depan Fang Yu, kurang dari 1 meter jaraknya. Fang Yu, umat manusia, umur. Sebuah suara berat terdengar dari sosok itu, sampai ke telinga Fang Yu. Namun ketika dia sampai pada bagian tentang umur panjang, suaranya tiba-tiba berhenti. Kau telah diakui oleh Akademi Suci dan dapat memilih lokasi di dalam Akademi Suci untuk berkultivasi, kata sosok itu. Mendengar itu, Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, memilih tempat untuk berkultivasi. Apa saja pilihannya? Sesuai dengan kehendak Akademi Suci, saat ini hanya ada 4 gua surga yang tersedia untuk Anda pilih, kata sosok itu. Gua surga matahari terik, gua surga langit tinggi, gua surga es misterius, dan gua surga hampa tempat Anda berada saat ini. Surga gua. Mata Fang Yu sedikit menyipit, dia sudah lama tidak mendengar nama ini. Dahulu kala, banyak kultivator suka menamai lokasi kultivasi jangka panjang mereka, surga gua, atau surga goa. Asal mula istilah Gua Surga, yang paling awal tercatat dalam beberapa buku kuno sebagai gunung peri yang ditinggalkan di tanah oleh para dewa, yang juga disebut tanah yang diberkati. Apa perbedaan antara keempat Gua Surga yang kau sebutkan itu? Tanya Fang Yu. Pilihlah Gua Surga, dan aku akan mengirimmu ke sana, kata sosok itu dengan nada yang sangat tenang. Aku tahu, tapi aku masih perlu memahami perbedaan antara keempat Gua Surga ini sebelum aku bisa membuat pilihan yang tepat, kata Fang Yu sambil mengangkat alisnya. Tidak ada komentar, jawab sosok itu dengan tenang. Gua manapun yang kau pilih adalah kesempatan yang diberikan kepadamu oleh kehendak Akademi Suci, hargailah. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata, terakhir kali, ketika Akademi Suci Anda menyelamatkan Mahes, saya menerobos gerbang dengan 1 pukulan. Bukankah kehendak Akademi Suci marah karena itu? Mengapa Anda masih memberikan kesempatan ini kepada saya? Sosok itu tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, dan hanya berdiri di sana. Fang Yu tetap diam, mengamati sosok-sosok di depannya. Setelah beberapa saat, sosok itu berbicara, jika kau tidak memilih, kau hanya bisa tetap berada di gua hampa. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu aku akan memilih salah satu. Aku akan pergi ke gua surgawi. Sosok itu mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya ke depan. Fang Yu merasakan tubuhnya menjadi ringan dan melayang lagi, naik ke udara. Pendakian itu begitu cepat sehingga Fang Yu tidak punya kesempatan untuk mengamati sekitarnya. Setelah sekitar setengah menit, pendakian itu berhenti. Lingkungan di sekitar Fang Yu juga telah mengalami perubahan yang sangat besar. Saat ini, dia sedang berdiri di atas awan. Awan-awan itu mencapai setinggi lutut Fang Yu. Fang Yu melihat ke depan dan dapat melihat kolam air mata air yang jernih. Mata air jernih yang terletak di atas awan. Mata Fang Yu berkedip sedikit. Dia melangkah beberapa langkah ke depan, lalu teringat sosok itu dan melihat sekeliling. Namun saat itu, dia sudah tidak bisa lagi melihat sosok tersebut. Pelayanan di Akademi Suci ini mengerikan. Mereka tidak menjelaskan apapun dan hanya berharap aku bisa mencari tahu sendiri. Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan ke mata air. Sehelai daun teratai mengapung di mata air yang jernih. Di depan bunga teratai, terdapat akar yang muncul dari dasar air. Dilihat dari patahannya, bagian atas rimpang ini pasti pernah ditumbuhi bunga sebelumnya.
Tapi saya tidak tahu siapa yang memetiknya. Dulu mereka tidak mengizinkanku masuk ke Akademi Suci, tapi setelah aku menyatu dengan tubuh roh Dao Agung, mereka mengizinkanku masuk. Fang Yu menopang dagunya di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Meskipun tokoh itu berbicara sedikit, namun tetap ada informasi penting dalam apa yang dikatakannya. Kehendak Akademi Suci. Jelaslah, setiap orang yang ingin masuk ke Akademi Suci harus menjalani ujian kehendak Akademi Suci. Seperti yang Xiu Tao katakan sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Suci lagi. Dia mengatakan itu dengan nada yang sangat frustrasi. Alasan Fang Yu tiba-tiba bisa masuk ke Akademi Suci tentu saja karena kehendak Akademi Suci. Tapi, apa saja manfaat memasuki Akademi Suci? Mengapa gereja buah persik begitu bersemangat untuk memasuki bait suci? Fang Yu berpikir sejenak, memandang daun teratai di atas mata air yang jernih, lalu melompatinya. Putus asa. Fang Yu mendarat di daun teratai, menyebabkan riak menyebar di sekitarnya. Bas. Pada saat itu juga, daun teratai di bawah kaki mereka berkilauan dengan cahaya putih. Fang Yu dapat dengan jelas merasakan aura kuat yang melonjak dari mata air itu. Aura-aura ini mirip dengan energi spiritual, namun berbeda. Pada saat yang sama, Fang Yu memperhatikan bahwa batang di depannya, tempat bunga itu diambil, sedikit bergetar, lalu bertunas dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sekitar 5 menit kemudian, cahaya dari daun teratai memudar, dan tunas-tunas di depannya mulai terbentuk. Selain aura kuat yang muncul dari mata air itu, semuanya kembali normal. Fang Yu memandang tunas-tunas yang tumbuh di depannya, duduk di atas daun teratai, dan mencoba menerapkan teknik kultivasinya yang biasa. Wus! Energi di sekitarnya melonjak menuju Fang Yu. Energi-energi ini memasuki tubuh Fang Yu dan, setelah dimurnikan, menjadi bagian dari kultivasinya. Pada saat yang sama, Fang Yu memperhatikan bahwa tunas-tunas di depannya juga menyerap energi-energi tersebut. Setelah kau mengembangkan buah daumu, kehendak Akademi Suci akan mengirimmu pergi dari tempat ini. Pada saat itu, suara sosok tersebut tiba-tiba terdengar di telinga Fang Yu. Pada saat yang sama, itu muncul di depan mata Fang Yu. Buah Dao, apa sebenarnya ini? Tanya Fang Yu. Buah Dao ditentukan oleh kehendak Akademi Suci, jawab sosok itu. Setiap makhluk yang memasuki Akademi Suci untuk kultivasi akan memperoleh hasil yang berbeda. Kamu hanya perlu menenangkan pikiranmu dan berlatih, lalu menunggu buah Dao terbentuk. Tidak perlu memperhatikan hal lain. Fang Yu ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi sosok itu sudah menghilang. Sebenarnya, Fang Yu pada dasarnya mengerti apa yang dikatakan sosok itu. Artinya, dia akan duduk di atas bunga teratai ini dan perlahan-lahan bercocok tanam. Hingga tunas di depannya mekar kembali. Kemudian dia bisa memetik bunga dan mendapatkan buah dari hasil kerja kerasnya selama berhari-hari. Adapun apa saja pencapaiannya, itu akan ditentukan oleh kehendak bait suci. Setelah berlatih begitu lama, Akademi Suci masih akan menentukan seperti apa buah Dao itu. Ini adalah klausul yang keterlaluan, gumam Fang Yu pada dirinya sendiri. Dan dilihat dari nadanya, mereka tidak akan membiarkan kita pergi sampai kita mencapai hasil. Bukankah ini bentuk pemenjaraan? Namun, setelah akhirnya masuk ke Akademi Suci, mustahil bagi mereka untuk meninggalkannya begitu saja. Fang Yu tahu bahwa Mahes juga berada di Akademi Suci, begitu pula Wei, yang seharusnya juga berada di Akademi Suci. Dia tidak tertarik untuk bercocok tanam di sini. Tetapi dia sangat tertarik untuk menemukan seseorang. Fang Yu ingin berdiri. Namun pada saat itu, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasakan sensasi terbakar di dantiannya. Lokasi itulah tempat asal mula naga dan Phoenix. Fang Yu langsung menjadi serius, menutup matanya, dan merenung ke dalam dirinya sendiri. Aura hijau terlihat memancar dari bagian meridian yang terhubung langsung dengan asal-muasal naga dan Phoenix. Aura biru langit ini bukanlah energi sejati Fang Yu maupun energi spiritual biasa. Bab 1157, Keberuntungan dan Kemalangan saling terkait. Energi biru langit ini adalah aura yang diserap Fang Yu dari area sekitarnya saat ia mengembangkan teknik kultivasinya. Ini merujuk pada aura-aura yang mirip dengan energi spiritual, namun berbeda darinya. Pada saat ini, energi berwarna hijau kebiruan ini terhenti di ujung meridian. Panas yang sangat kuat yang terpancar dari sumber naga dan Phoenix sangat jelas terlihat. Mereka menolak aura ini. Jelas sekali, esensi naga dan Phoenix tidak mau menyerap energi hijau ini. Jantung Fang Yu berdebar sedikit. Ini adalah situasi yang sangat istimewa, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu. Asal-usul naga dan Phoenix bahkan mampu menyerap energi spiritual super dari sebelumnya, jadi mustahil baginya untuk menolak energi hijau ini karena intensitasnya. Pasti ada alasan lain. Adapun alasannya, Fang Yu tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Namun, ia samar-samar dapat merasakan bahwa asal-usul naga dan Phoenix tidak menyukai energi hijau ini. Sensasi terbakar di dantianku semakin lama semakin kuat. Dengan sebuah pikiran, Fang Yu mengalirkan energi sejati di dalam meridiannya, secara paksa mengeluarkan energi hijau dari tubuhnya. Fang Yu membuka matanya dan mengangkat tangan kanannya. Gumpalan energi hijau terpancar dari telapak tangan kanan Fang Yu dan kemudian menghilang. Begitu energi hijau benar-benar hilang dari tubuh, sensasi terbakar pun ikut lenyap. Namun, apa yang terjadi di dalam tubuhnya telah menarik perhatian Fang Yu.
Dia telah menyerap energi spiritual dari banyak orang sebelumnya. Asal-usul naga dan Phoenix menerima semua orang yang datang dan tidak pernah menunjukkan penolakan seperti itu. Tapi kali ini, mengapa berbeda dari biasanya? Sepertinya, ada sesuatu yang aneh dengan aura yang terpancar dari tempat-tempat kultivasi buah dao di dalam Akademi Suci ini, pikir Fang Yu dalam hati. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berdiri. Karena bahkan esensi naga dan Phoenix pun menolak auranya, dia tentu saja tidak bisa lagi melanjutkan kultivasinya. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah memahami situasi di sini, lalu menemukan Mahesh dan Wesi. Membuat semuanya begitu misterius. Aku benar-benar tidak percaya. Fang Yu memejamkan matanya, lalu membukanya kembali. Bas! Pupil matanya bersinar merah, dan rune putih muncul di dalamnya. Saat menghadapi tempat-tempat yang tidak dikenal seperti itu, Eye of Insight selalu menjadi solusi terbaik. Seperti yang diharapkan, ini masih merupakan serangkaian ruang independen yang saling terhubung. Senyum mengejek muncul di wajah Fang Yu. Dengan mata wawasannya, dia dapat melihat dengan jelas setiap ruang independen yang saling terhubung. Ketika bidang pandang menyempit, ruang-ruang ini tampak seperti manik-manik kaca kecil, tersusun rapi. Terdapat total 16 ruang independen, yang terbagi menjadi 4 tingkat jika dilihat dari arah vertikal. Setiap lantai memiliki 4 ruang independen, dan keempat ruang independen ini dihubungkan oleh lorong. Namun, lorong-lorong spasial ini tidak sepenuhnya tanpa halangan, ada segel di tengahnya. Masing-masing dari 4 ruang independen di setiap lantai tidak memiliki jalur penghubung ke lantai berikutnya, seseorang hanya dapat berpindah antar 4 ruang independen di lantai yang sama. Fang Yu saat ini berada di kubah surga, yang terletak di lantai 2. Keempat gua surga yang dapat dipilih yang disebutkan oleh sosok itu seharusnya adalah 3 gua surga lainnya yang setara dengan level Fang Yu. Fang Yu awalnya tersedot ke Akademi Suci dan langsung diteleportasi ke tingkat kedua gua surga Void. Lalu dibawa ke gua surga kubah atas oleh sesosok makhluk. Segel di dalam lorong-lorong antara berbagai gua surga mungkin hanya dapat dengan mudah dipatahkan oleh sosok itu. Ini benar-benar mirip sel penjara. Sosok itu adalah sipir penjara, hanya dia yang memiliki kunci ke gua-gua lainnya, pikir Fang Yu dalam hati. Namun, tidak ada jalan menuju tingkat atas dan bawah. Dengan kata lain, sosok itu hanya bisa memindahkan orang di antara 4 ruang terpisah di tingkat yang sama. Fang Yu tidak berpikir lama. Tujuannya adalah untuk menemukan Mahesh dan Wesi. Karena terdapat lorong-lorong spasial pada level yang sama, dia bisa bersantai. Adapun segel di dalam lorong itu sama sekali bukan masalah bagi Fang Yu. Jika sebuah lorong dapat dibuat melalui cincin kekosongan dan mata wawasan bahkan tanpa salah satunya, apalagi hanya dengan sebuah segel. Yang di sebelah kiri seharusnya adalah gua surga hampa, tidak perlu pergi ke sana, mari kita pergi ke sebelah kanan saja. Setelah memilih lokasi, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan Void Ring. Bas! Semburan cahaya biru terpancar dari tubuh Fang Yu. Fang Yu langsung menghilang dari daun teratai dan memasuki terowongan spasial. Dengan mata wawasannya, Fang Yu dengan mudah dan paksa melepaskan segel di dalam terowongan ruang angkasa. Sush! Tubuh Fang Yu kembali terasa ringan dan lincah, menuju ke gua berikutnya. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Fang Yu mendarat di tanah. Lebih tepatnya, itu adalah permukaan es. Di sekelilingnya terdapat lapisan es tebal dan tembus pandang, dan suhunya sangat rendah. Di depan Fang Yu, hanya ada pohon yang layu. Pohon mati ini tidak memiliki daun, hanya ranting-ranting kering. Buah dao dari gua surga ini. Mungkinkah buah ini dimaksudkan untuk membuat pohon layu ini tumbuh buah? Fang Yu menatap pohon layu di depannya dan berkata dengan mata lebar, kalau begitu ini jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Dan lingkungannya jauh lebih keras. Fang Yu melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Tidak ada siapapun di sini, mari kita lanjutkan ke tempat berikutnya. Fang Yu tidak berlama-lama, mengaktifkan cincin Void lagi, dan menuju ke gua surga berikutnya. Setelah mendarat kembali, pemandangan di hadapan saya berubah sekali lagi. Lantai gua ini retak dan berwarna merah kehitaman, dan Anda dapat melihat magma di bawahnya melalui retakan tersebut. Suhu di sini benar-benar berlawanan dengan gua sebelumnya, sangat panas. Tidak ada siapapun di sini. Apakah hanya aku seorang di lantai ini? Fang Yu mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat kepalanya dan menatap lapisan di atasnya melalui mata wawasannya. Saat pandangannya meluas, Fang Yu menyadari bahwa dia dapat langsung menembus penghalang spasial dan melihat situasi di 4 ruang independen di tingkat atas. Lingkungan di dalam ruang-ruang independen ini pada dasarnya sama. Ini bisa sangat buruk atau terlihat cukup nyaman. Namun apapun yang terjadi, hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan di dalam ruangan ini. Yaitu duduk dan mengolah buah dao Anda. Setelah sekilas melihat gambaran umum keempat ruang independen tersebut, Fang Yu mulai dari paling kiri dan memperbesar tampilan ruang-ruang tersebut. Tempat ini adalah hutan hijau yang rimbun. Lingkungannya cukup bagus, pikir Fang Yu dalam hati. Fang Yu dengan santai melirik sekeliling hutan hijau dan langsung melihat sesosok figur. Sosok itu tersembunyi di balik lapisan dedaunan hijau. Namun, mata wawasan masih dapat melihat garis besar sosok tersebut. Ekspresi Fang Yu berubah hanya setelah sekali pandang. Bukan nasib buruk. Mahesh, akhirnya aku berhasil menangkapmu. Wajah Fang Yu menunjukkan senyum dingin. Dia yakin bahwa sosok itu adalah Mahesh.
Karena tubuh Mahes mengandung esensi dari beberapa binatang spiritual, auranya sangat aneh, dan struktur fisiknya jauh lebih kompleks daripada kultivator biasa. Dilihat dari postur siluetnya, Mahes saat ini sedang bermeditasi di sebuah tempat terbuka di tengah hutan hijau. Aku akan datang mencarimu sekarang. Fang Yu memejamkan matanya, mengaktifkan cincin void, dan mulai membangun terowongan spasial. Di dalam gua hutan hijau, seorang pria dengan rambut perak lebat sedang duduk bersila di tanah dengan mata terpejam. Dia dikelilingi oleh pepohonan hijau. Sekitar 2 meter di depan pria itu, ada sebuah pohon muda yang sedang tumbuh. Pria ini, tak lain adalah Mahes, yang telah lolos dari kematian. Setelah diselamatkan oleh kuil suci, dia dibawa ke hutan hijau ini. Di satu sisi, dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya, dan di sisi lain, dia sedang mengolah buah dao untuk kedua kalinya. Kemalangan mungkin merupakan berkah tersembunyi. Meskipun berada dalam keadaan yang sangat sulit, Mahes diberi kesempatan untuk kembali masuk ke Akademi Suci dan bahkan berkesempatan untuk memadatkan buah dao kedua. Hal ini membuatnya sangat gembira. Anda perlu tahu bahwa terakhir kali dia memasuki Akademi Suci adalah 200 tahun yang lalu. Tanpa Akademi Suci, Mahes akan menjadi kultivator biasa, terjebak di tahap pembentukan inti atau jiwa baru lahir, dan perlahan-lahan menghabiskan umurnya, tanpa pernah mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Buah dao yang ia terima terakhir kali memberinya secerca inspirasi ilahi, memungkinkannya untuk memahami cara memanfaatkan esensi binatang spiritual untuk memperkuat dirinya, dan juga mengungkapkan banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Memasuki Akademi Suci untuk kedua kalinya, dan mendapatkan buah dao lainnya, apa yang akan kudapatkan? Sulit diprediksi. Namun Mahes tahu betul bahwa tidak ada sesuatu pun yang mudah di dalam Akademi Suci. Jika dia bisa mendapatkan buah dao kedua, dia akan kembali memiliki sarana untuk melawan Fang Yu sialan itu. Kali ini dia benar-benar dikalahkan, dihancurkan sepenuhnya oleh Fang Yu dalam segala aspek. Namun lain kali, ketika dia mendapatkan buah dao kedua, semuanya akan berbeda. Buah dao pertamanya mengubahnya dari seorang kultivator biasa menjadi penguasa klan setengah roh saat ini, memungkinkannya untuk dengan mudah mengalahkan Martin. Kita bisa membayangkan seberapa tinggi dia akan mencapai jika memiliki buah dao kedua. Dia harus membunuh Fang Yu terlebih dahulu sebelum naik ke alam abadi. Bab 1158, sebuah pukulan menghancurkan ruang. Wus! Fang Yu melewati terowongan ruang angkasa yang baru dibangun dan muncul dari langit di atas gua hutan hijau. Semuanya berjalan sangat lancar dan tanpa gangguan apapun. Sepertinya kehendak Akademi Suci yang disebut-sebut itu ternyata tidak maha tahu, kalau tidak, pasti sudah menghentikanku sejak lama, pikir Fang Yu dalam hati. Di bawah Fang Yu terbentang hamparan luas hutan hijau yang rimbun. Mahes terletak tepat di tengah hutan ini. Karena mengira Mahes sedang bermeditasi dan kemungkinan besar dalam keadaan konsentrasi yang mendalam, Fang Yu memperlihatkan senyum misterius, menyembunyikan auranya, dan turun ke bawah. Fang Yu mendarat sangat dekat dengan Mahes. Melihat Mahes dengan mata tertutup, Fang Yu berdiri diam dan mengamatinya. Saat ini, Mahes memiliki aura biru muda yang samar-samar beredar di sekitarnya. Dia menyerap energi dari tempat ini ke dalam tubuhnya. Selain itu, cedera Mahes telah pulih sepenuhnya. Fang Yu perlahan berjalan mendekati Mahes. Dia tidak mengeluarkan suara, dan tidak menunjukkan jejak keberadaannya sama sekali. Lalu, Fang Yu berjongkok tepat di depan Mahes. Fang Yu hendak berbicara, tetapi kemudian teringat sesuatu dan memalingkan kepalanya. Lalu dia melihat tunas yang sedang tumbuh. Ini pasti buah dao, kan? Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia melirik Mahes lagi. Serius sekali, sepertinya kau benar-benar ingin mendapatkan buah dao. Kalau begitu, aku harus menghancurkannya. Dia bangkit dan berjalan menuju pohon muda itu. Lalu dia berjongkok dan mengulurkan tangannya. Seolah merasakan bahaya yang akan datang, tunas-tunas pohon itu memancarkan cahaya terang. Namun Fang Yu tidak mempedulikan semua itu. Dia meraih tunas pohon itu dan mencabutnya dengan cepat. Mendesis. Pohon muda ini masih berupa tanaman kecil dan sangat rapuh. Dengan sedikit usaha, Fang Yu mencabut tunas pohon itu. Pada saat itu, aura yang tadinya berkumpul menuju Mahes tiba-tiba berhenti. Engah. Mahes memuntahkan seteguk darah. Dia membuka matanya dan melihat Fang Yu berdiri kurang dari 5 meter di depannya. Saat itu, Fang Yu tersenyum sambil memegang bibit pohon yang masih tertutup lumpur di tangannya. Melihat ini, Mahes merasa kepalanya seperti akan meledak dan jantungnya hampir hancur. Bagaimana Fang Yu bisa sampai di sini? Ini adalah Akademi Suci. Mengapa dia ada di sini? Setelah melihat tunas pohon di tangan Fang Yu, Mahes merasa pusing dan hampir pingsan. Inilah bibit buah dao keduanya, satu-satunya harapannya. Namun kini, semua harapan telah sirna. Terkejut, tanya Fang Yu sambil tersenyum. Ekspresi Mahes berubah masam, dan jantungnya berdebar kencang. Kejadian itu membuatnya benar-benar terdiam, pikirannya kosong. Seharusnya kau mati di tanganku 3 bulan lalu, tetapi Akademi Suci menyelamatkanmu dan membiarkanmu hidup selama 3 bulan lagi, kata Fang Yu. Kau sudah sangat beruntung. Bagaimana kau bisa masuk? Tanya Mahes, wajahnya pucat pasi saat ia kembali sadar. Saat dia mengajukan pertanyaan itu, pikirannya berpacu memikirkan cara untuk melarikan diri.
Aku masuk dengan cara yang sama seperti kau masuk, sulit untuk dijelaskan, kata Fang Yu sambil mengangkat tangan kanannya. Wus! Sebuah kekuatan mengerikan menyelimuti Mahes. Ekspresi Mahes berubah, dan dia segera melepaskan energi sejatinya. 4 tahapan transformasi spiritual. Tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh. Spiritualisasi omong kosong. Kemari, Fang Yu meraih dengan tangan kanannya. Wus! Mahes langsung terbang tak terkendali menuju tangan kanan Fang Yu. Bang! Semenit kemudian, Fang Yu mencekiknya. Pada saat ini, transformasi spiritual tubuhnya masih berlangsung. Namun, dia sama sekali tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Seluruh tubuhnya terkunci di tempatnya oleh kekuatan yang sangat menakutkan. Fang Yu, kau tidak bisa membunuhku, kata Mahes dengan susah payah, urat-urat di dahinya menonjol. Oh, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Tanya Fang Yu. Membunuh tidak diperbolehkan di dalam Akademi Suci. Setiap orang hanya boleh berkultivasi di gua mereka sendiri. Jika kau membunuhku, kehendak Akademi Suci pasti akan menghukummu, kata Mahes. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan tetap diam. Kau beruntung telah dipilih oleh Akademi Suci dan telah memperoleh buah dao. Tidak perlu membiarkan dendam masa lalu membuatmu kehilangan kesempatan luar biasa ini. Melihat Fang Yu tetap diam, tatapan Mahes sedikit berubah, dan dia melanjutkan, aku akan meminta maaf kepadamu dan Martin atas semua kesalahan yang telah kulakukan sebelumnya, begitu aku bisa meninggalkan tempat ini. Kau benar-benar seorang negosiator ulung, Fang Yu menyela Mahes sambil tersenyum, kebanyakan orang akan tertipu oleh tipu dayamu. Bagaimana kalau begini, jawab beberapa pertanyaan untukku, dan aku akan mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Mata Mahes berkedip, dan dia segera menjawab, baiklah. Aku akan menjawab apapun yang kau tanyakan dengan jujur. Apakah kau punya hubungan dengan perkumpulan dewa tersembunyi? Tanya Fang Yu. Perkumpulan dewa tersembunyi. Aku tidak tahu tentang itu, jawab Mahes. Lalu apa hubunganmu dengan Wei? Tanya Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Saat mendengar Fang Yu menyebut nama Wei, sedikit rasa terkejut terlintas di mata Mahes. Aku sudah bertemu dengannya beberapa kali, jadi kurasa aku mengenalnya, jawab Mahes. Kudengar kau hanyalah seorang kultivator biasa sebelumnya. Bagaimana kau bisa mengetahui begitu banyak rahasia dan bahkan tahu cara memanfaatkan esensi binatang spiritual? Fang Yu melanjutkan pertanyaannya. Semua yang kumiliki diberikan kepadaku oleh Akademi Suci, jawab Mahes. Itulah mengapa kukatakan kau tidak bisa membunuhku. Jika tidak, kau akan kehilangan kesempatan yang luar biasa. Kesempatan seperti ini sangat langka, mungkin hanya sekali dalam 1000 tahun. Jika kau membiarkanku pergi, kita bisa hidup damai. Setelah aku mendapatkan buah dao dan meninggalkan Akademi Suci, aku akan melakukan apapun yang kau dan Martin inginkan. Segala sesuatu adalah anugerah dari Bait Suci. Fang Yu menatap Mahes, matanya sedikit berkedip. Jika kata-kata ini bukan kebohongan, maka Akademi Suci ini memang sangat ampuh. Mahes hanya sekali memasuki Akademi Suci. Tetapi apa yang ia peroleh hampir membuatnya berdiri di puncak para kultivator manusia. Baiklah, aku tidak punya permintaan lagi, dan aku juga tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Selamat tinggal, kata Fang Yu. Wajah Mahes berubah ngeri. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh Fang Yu dan aura kematian yang mendekat. Di tempat ini, satu-satunya yang dapat menyelamatkannya adalah pemandu kuil suci dan kehendak kuil suci. Boom! Mahes segera melepaskan seluruh indera ilahinya, langsung menerobos ke tepi gua ini. Ia bermaksud menggunakan metode ini untuk menarik perhatian para pemandu kuil suci atau kehendak kuil suci. Jika tidak, dia pasti akan mati. Jangan buang waktumu. Sekalipun kehendak Akademi Suci datang, kau tidak bisa lolos. Kata Fang Yu sambil mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Ah! Mahes menjerit. Klik-klik-klik. Tulang lehernya mulai hancur. Jika dia belum menjadi roh, pukulan ini pasti akan membunuhnya. Tepat ketika Fang Yu hendak memenggal kepala Mahes, dia merasakan sentakan di dadanya. Sebuah kekuatan mengerikan membuatnya terlempar ke belakang. Meskipun begitu, kepala Mahes tetap terlepas dan terbang bersamanya. Boom! Fang Yu menerobos puluhan pohon sebelum ia nyaris bisa mendapatkan kembali keseimbangannya dan melihat ke depan. Di hadapan tubuh Mahes yang tanpa kepala berdiri sesosok figur yang memancarkan cahaya putih. Sosok itu adalah orang yang sama yang telah membawanya ke gua surgawi. Fang Yu dengan santai menepis kepala Mahes, menatap sosok di kejauhan, dan tersenyum, kita bertemu lagi. Kau telah menerobos masuk ke gua yang bukan milikmu, dan membantai makhluk lain yang dipilih oleh kehendak Akademi Suci. Kata sosok itu dengan tenang. Menurut peraturan, kau dicabut hakmu untuk berkultivasi di Akademi Suci, dan asalmu disita. Menyita sumbernya, bagaimana tepatnya kau akan menyitanya? Tanya Fang Yu sambil tersenyum. Serangan sosok itu barusan dipenuhi dengan kekuatan seluruh ruang, membuatnya sangat dahsyat. Sosok itu terdiam. Boom! Semburan kekuatan yang mengerikan muncul dari tanah di bawah kaki Fang Yu. Sesosok muncul di belakang Fang Yu dalam sekejap. Fang Yu berbalik dan melayangkan pukulan. Namun sosok itu menghilang dan muncul kembali di belakang Fang Yu. Bang! Sebuah kekuatan dahsyat menghantam bagian belakang kepala Fang Yu, menghasilkan bunyi gedebuk yang teredam. Fang Yu terbang ke depan, senyum muncul di wajahnya.
Berkat mata wawasan, dia sudah dapat melihat dengan jelas sumber kekuatan sosok tersebut. Lebih tepatnya, angka ini adalah ruang tempat kita berada saat ini. Ia terintegrasi dengan ruang ini, dan kekuatannya berasal dari keseluruhan ruang tersebut. Energi di dalam ruang yang digunakan untuk budidaya juga dimanfaatkan olehnya. Oleh karena itu, ia dapat berteleportasi secara instan dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun hal ini juga membuat mengalahkan sosok tersebut menjadi sangat mudah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menghancurkan seluruh ruangan tersebut. Fang Yu menggunakan momentum tersebut untuk terbang ke depan. Pada saat itu, tubuh Mahes yang tanpa kepala, yang tergeletak di tanah, mulai tumbuh kepala. Ini adalah salah satu sumber kekuatan dalam dirinya, yang berasal dari kekuatan binatang roh tingkat ke-9, kadal neraka. Namun sebelum kepala itu tumbuh sepenuhnya, sesosok muncul di atasnya. Itu adalah Fang Yu. Jadi kau ternyata belum mati. Aku perhatikan tadi kau diam-diam beralih ke sumber lain, ejek Fang Yu. Saat berbicara, Fang Yu mengepalkan tinju kanannya di udara. Cahaya redup terpancar dari kepalan tangan itu. Boom! Tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Mata Mahes masih terpejam, tetapi dia sudah mengeluarkan jeritan ketakutan. Tidak. Boom! Detik berikutnya, tinju kanan Fang Yu menghantam dada Mahes. Seluruh tubuh Mahes langsung hancur lebur. Dan pada saat itu, tanah di bawahnya juga runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Keruntuhan dimulai dari tengah dan menyebar ke seluruh ruangan dalam waktu 2 detik. Bang! Segala sesuatu di dalam ruang itu lenyap. Sosok bercahaya putih di kejauhan itu runtuh bersama seluruh ruang sebelum sempat melakukan apapun. Fang Yu berdiri di luar kehampaan dan menoleh ke samping. Dalam bidang pandang mata wawasan, hanya tersisa 15 butir kaca, yang awalnya melambangkan 16 ruang independen. Bab 1159, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seharusnya kau sudah mati kali ini. Dalam penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat pecahan-pecahan yang tercipta akibat ledakan seluruh ruang angkasa jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Pukulan barusan telah menghancurkan Mahes beserta seluruh area sekitarnya. Dengan demikian, ras setengah roh, yang telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Fang Yu, telah sepenuhnya musnah. Tentu saja, banyak dari kekuatan keluarga yang disusupi oleh klan setengah elf mungkin masih ada hingga sekarang. Namun, dengan pemimpin dan kekuatan utama ras setengah roh yang telah musnah, pasukan yang tersisa ini seperti lalat tanpa kepala, tidak lagi menjadi ancaman dan tidak perlu dikhawatirkan. Di kehampaan di luar ruang angkasa, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya redup, tampak sangat tiba-tiba. Dia menoleh ke arah lain. Dalam pandangan Eye of Insight, 15 ruang independen yang tersisa masih ada di kehampaan seperti bola kaca sebening kristal. Tersisa 15. Hanya segitu yang ada di Akademi Suci. Jantung Fang Yu berdebar sedikit. Jika Akademi Suci memang merupakan gabungan dari 16 buah surga yang disebut-sebut itu, maka itu jauh dari apa yang Fang Yu harapkan. Namun kemudian aku menyadari bahwa Fang Yu sebenarnya belum berhubungan langsung dengan inti dari Akademi Suci. Sejak saat ia memasuki gerbang Akademi Suci, ia langsung dibawa ke salah satu dari 16 ruangan ini. Segala sesuatu telah disiapkan sebelumnya saat tiba di lokasi. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Bait Suci. Apakah tidak ada satupun dari orang lain yang masuk Akademi Suci yang memiliki semangat keingintahuan dan skeptisisme yang sama sepertiku? Fang Yu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, setelah masuk Akademi Suci, apakah mereka hanya duduk diam dan mengolah buah dao mereka? Namun setelah berpikir lebih dalam, Fang Yu mengerti. Aura khusus di dalam ruangan-ruangan ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Setelah yang lain dibawa ke gua, berdasarkan kata-kata pemandu dan keberadaan aura itu, mereka benar-benar tidak punya alasan untuk meragukannya. Selain itu, buah dao yang dibudidayakan tampaknya cukup ampuh. Seandainya Mahes tidak berbohong, 200 tahun yang lalu dia hanyalah seorang kultivator biasa. Segala sesuatu yang dimilikinya kemudian berasal dari kuil suci. Dan apa yang bisa dia dapatkan dari Akademi Suci? Tidak lain hanyalah buah dao itu. Teknik spiritualisasinya, pandangannya ke depan tentang kebangkitan energi spiritual, dan penandaan 37 lokasi itu. Bahkan alam semi-roh yang ia dirikan, yang menyerupai alam abadi legendaris. Semuanya berasal dari buah dao itu. Selain itu, ada orang lain yang juga merupakan penerima manfaat dari buah dao. Wezi, seorang anggota dari perkumpulan dewa tersembunyi, adalah guru dari Hugi. Ketika Fang Yu membunuh Hugi, Wezi secara pribadi mengatakan bahwa dia akan membunuh Fang Yu untuk membalaskan dendam Hugi. Dilihat dari nada bicara Wezi saat itu, dia seharusnya akan segera meninggalkan Akademi Suci. Yang berarti dia mungkin sudah mengolah buah dao. Xiu Tao mengatakan bahwa Wezi memasuki Akademi Suci untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, orang ini bisa mendapatkan 2 buah dao. Fang Yu kemudian teringat apa yang dikatakan Yuma. Segala sesuatu di dalam Biro Pengamatan Langit pada dasarnya disediakan oleh Wezi. Artefak-artefak magis yang memantau seluruh dunia, berbagai peringkat. Jika dipikirkan seperti ini, nilai buah dao tak terhitung. Fang Yu tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia mendengarkan nasihat Mahes, menahan diri untuk tidak bertindak untuk sementara waktu, dan kembali untuk mengolah buah dao. Bagaimana jika buah dao ini dapat membantunya menembus ke tahap pemurnian Qi? Hah,
Aku agak impulsif. Fang Yu mengetuk kepalanya dan menghela napas frustrasi. Namun kurang dari 5 detik kemudian, sebuah inspirasi tiba-tiba muncul di benak Fang Yu. Setelah dipikir-pikir lagi, saat berada di Gua Surgawi, dia hanya berlatih sebentar dan menyerap sedikit aura khusus itu, yang menyebabkan asal naga dan Phoenix menolaknya dengan keras. Oleh karena itu, secara alami mustahil baginya untuk mencapai buah dao sendirian. Jika kamu tidak bisa mencapai buah dao sendirian, maka kamu harus bergantung pada orang lain. Bagaimanapun, masih belum pasti apakah Wezi telah meninggalkan Akademi Suci. Jika Wezi belum pergi, maka buah daunnya seharusnya sudah tumbuh sekarang. Mari kita kembali ke sekitar selusin buah yang tersisa dan mencari. Jika kita benar-benar dapat menemukan Wezi, bukankah itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Bunuh Wezi, lalu petik buah daunnya yang sudah matang. Hanya sekadar pikiran biasa, dan senyum cerah terpancar di wajah Fang Yu. Dia selalu senang melakukan hal-hal yang merugikan musuh demi keuntungannya sendiri. Setelah menemukan solusi, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat 15 ruang yang ada di atasnya. Dia telah mengunjungi keempat gua surga di tingkat kedua tempat dia berada. Di tingkat ketiga, gua tempat Mahes berada telah dihancurkan olehnya. Masih ada 11 gua surgawi lagi yang bisa dijelajahi. Tidak peduli siapa di antara mereka yang bernama Wezi, Fang Yu dapat menemukannya. Tentu saja, selama proses ini, Anda mungkin akan menemui hambatan seperti sosok misterius itu. Namun Fang Yu tidak terlalu memikirkannya. Dia mengaktifkan cincin eterik itu, menutup matanya, dan mulai membangun terowongan spasial. Fang Yu memutuskan untuk memulai pencarian dari atas ke bawah. Perhentian pertamanya adalah lantai paling atas, yaitu ruangan pertama di sebelah kiri lantai 4. Wus! Fang Yu bergegas keluar dari terowongan spasial dan memasuki gua ini. Perjalanan berjalan sangat lancar dan tidak ada gangguan sama sekali. Sepertinya tema gua ini adalah daerah pegunungan, pikir Fang Yu dalam hati sambil memandang pemandangan di bawah. Di bawahnya terbentang deretan pegunungan yang tak berujung. Jika dilihat dari atas, bentuk pegunungan ini cukup menarik. Menyerupai ular, atau naga ramping. Tempat latihan tersebut terletak di lembah tengah yang dikelilingi pegunungan. Fang Yu melirik ke tempat itu, ekspresinya sedikit berubah. Seseorang sedang bercocok tanam di tempat itu. Mungkinkah itu Wezi? Mata Fang Yu berkedip, dia menyembunyikan auranya, dan dengan cepat mendekati lembah. Tak lama kemudian, ia tiba di dinding gunung yang lebih tinggi di balik lembah. Jika melihat ke bawah, Anda dapat melihat sosok manusia dengan jelas. Dilihat dari belakang, tampak seorang pria mengenakan jubah panjang sederhana. Sama seperti situasi Mahes. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dia belum pernah melihat Wezi dan tidak tahu seperti apa rupa Wezi. Namun, kita dapat menyimpulkan hal ini dari kematangan buah dao. Buah dao milik Wezi jelas sudah hampir matang. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu perlahan mendekati sosok di depannya. Sama seperti Mahes, pria ini berada dalam keadaan meditasi dan sama sekali tidak menyadari kedatangan Fang Yu. Fang Yu berjalan menghampiri orang itu dan melihat ke depan. Di depan kami terdapat sebuah batu setinggi 1 meter, dengan retakan di dalamnya. Dan dari retakan itu, tumbuh tunas dan akar hijau. Tumbuhannya masih terus tumbuh. Orang ini pasti bukan Wezi, pikir Fang Yu dalam hati. Dia menoleh untuk mengamati pria itu. Wajah pria itu sama sekali asing, Fang Yu tidak mengenalinya. Orang ini juga dipilih atas kehendak Akademi Suci, pikir Fang Yu dalam hati sambil menyipitkan matanya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu bersiap untuk pergi. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tidak menyimpan dendam terhadapnya, dan tentu saja tidak punya alasan untuk merusak kesempatannya. Fang Yu berbalik dan perlahan terbang ke udara. Boom! Namun pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Gunung-gunung dan tanah di bawahnya berguncang hebat. Kau masih ingin menyerangku? Fang Yu berhenti dan menunduk. Pada saat itu, pria di lembah itu tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan getaran di sekitarnya, melirik tunas dan akar di dalam batu besar di depannya, ekspresinya berubah serius, dan dia melompat ke udara. Tak lama kemudian, dia melihat Fang Yu di udara, dan ekspresinya berubah. Bagaimana mungkin ada orang lain di dalam guanya? Boom! Sebelum aku sempat memahaminya, suara gemuruh dari bawah menjadi semakin keras. Fang Yu menatap pegunungan di bawahnya, matanya sedikit tajam. Deretan pegunungan di daratan, yang tampak seperti naga atau ular, seolah tiba-tiba hidup dan mulai bergerak. Salah satu ujung pegunungan itu tiba-tiba terangkat dan menjulang ke udara. Lompatan mendadak itu cukup cepat, melontarkan tubuh sepanjang 5 atau 600 meter itu ke langit. Boom! Rangkaian pegunungan itu menyerupai makhluk menakutkan dengan tubuh raksasa, menjulang tinggi ke langit. Dibandingkan dengan deretan pegunungan yang menjulang tinggi ini, manusia tampak lebih kecil daripada semut. Adegan ini sungguh mencengangkan. Pria itu tampak terkejut dan langsung mundur. Fang Yu, di udara, memandang deretan pegunungan, yang mendekat dan tersenyum, berkata, untuk sementara, kita panggil saja kau naga gunung. Kecepatan naga gunung itu sama sekali tidak sesuai dengan tubuhnya yang besar, panjang, dan kikuk. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kepalanya sudah berada di kaki Fang Yu. Hanya dari jarak sedekat itu Fang Yu menyadari bahwa naga gunung ini benar-benar memiliki mata dan mulut yang besar.
Mulutnya terbuka lebar, dan seberkas cahaya sian melesat keluar, kekuatannya sangat menakutkan. Fang Yu menghindari serangan itu dalam sekejap, lalu bergerak ke kepala naga gunung dan menghentakkan kakinya. Bab 1160, mengumpulkan sumber. Dari sudut pandang pria itu di kejauhan, Fang Yu tampak begitu kecil di hadapan naga gunung sehingga hampir tidak terlihat, apalagi mampu menyebabkan kerusakan nyata padanya. Boom! Suara dentuman keras. Naga gunung raksasa itu melesat ke udara dan bergetar hebat. Klik klik klik. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kepala, menutupi seluruh tubuh besar itu hanya dalam beberapa detik. Boom! Retakan itu tiba-tiba melebar dan terbuka. Naga batu ini, yang panjangnya ratusan meter, hancur berkeping-keping di udara, berhamburan menjadi hujan batu-batu yang pecah. Pria di kejauhan, yang menyaksikan pemandangan ini, menatap dengan mata terbelalak, mulutnya sedikit terbuka, benar-benar terkejut. Apakah ini serangan tunggal, yang menghancurkan raksasa mengerikan yang telah berubah menjadi pegunungan itu? Bagaimana kamu melakukannya? Siapakah sosok di langit itu? Fang Yu berdiri di udara, alisnya sedikit berkerut. Naga batu ini datang dengan momentum yang dahsyat dan aura yang mengesankan, tetapi ternyata rapuh seperti kertas. Bahkan tidak mampu menahan satu tendangan pun darinya. Awalnya dia ingin menggunakan si Jiao untuk menguji kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Apakah kau punya trik lain? Tunjukkan pada kami dengan cepat, kata Fang Yu sambil menatap langit. Sesosok figur yang memancarkan cahaya putih muncul di garis pandang Fang Yu. Kau lagi, kata Fang Yu. Sepertinya kau ada di setiap tempat. Sosok itu menatap Fang Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya. Wus! Pada saat itu, satu demi satu, lingkaran cahaya muncul di udara di belakang sosok tersebut. Lingkaran cahaya ini memancarkan kekuatan spasial. Ini adalah portal. Mata Fang Yu sedikit menyipit. Terdapat total 7 portal. Tak lama kemudian, 7 sosok lagi terbang keluar dari portal teleportasi. Setelah melihat ketujuh sosok itu, Fang Yu mengangkat alisnya. Awalnya dia mengira lawannya adalah sosok cahaya putih dari dimensi lain. Namun, yang mengejutkan semua orang, 7 orang terbang keluar dari portal itu. Tepatnya, ada 6 orang, 2 wanita dan 4 pria, ditambah satu makhluk yang tertutupi sisik abu-abu. Namun, selain sisik di kulitnya, makhluk ini pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia, jadi untuk saat ini kita bisa menyebutnya monster. 7 sosok muncul dari portal teleportasi, semuanya menatap Fang Yu dengan niat membunuh berwarna merah darah di mata mereka. Ketujuh orang ini, seharusnya adalah kultivator dari gua surga lain. Kau berkultivasi di gua surga surgawi lainnya, kan? Tanya Fang Yu. Ketujuh orang itu terus menatap Fang Yu dengan saksama, dan tak seorang pun menjawab pertanyaannya. Fang Yu tidak keberatan dan tersenyum, halo, namaku Fang Yu, aku berasal dari gua surgawi di langit. Karena kalian semua dipilih oleh kehendak Akademi Suci dan beruntung bertemu, mengapa tidak duduk, minum teh, dan mengobrol tentang pengalaman kultivasi kalian? Tidak ada yang menjawab Fang Yu. 7 orang di hadapannya sedang melepaskan kekuatan penuh mereka, aura mereka sangat dahsyat. Cara kau memandangku seolah-olah aku mencuri buah dao matamu. Meskipun aku memang pernah berpikir seperti itu, aku belum benar-benar melakukannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan merentangkan tangannya. Aku bahkan tidak bisa dilarang untuk memikirkannya, kan? Seperti kata pepatah, seorang pria sejati menilai dari perbuatan, bukan niat. Kebencianmu terhadapku tidak beralasan, karena aku tidak melakukan kesalahan apapun. Boom! Sebelum Fang Yu selesai berbicara, pria aneh yang tubuhnya diselimuti sisik abu-abu itu membanting telapak tangannya ke arahnya. Seekor naga berapi muncul dari telapak tangannya, dan sensasi terbakar menyelimutinya. Dalam sekejap, Fang Yu ditelan oleh naga api. Bang! Suara dentuman keras. Ledakan kekuatan yang mengerikan muncul dari tengah kobaran api, menghancurkannya. Fang Yu muncul dari dalam. Pada saat itu, pria aneh itu menerkam mereka. Sebuah taji tulang yang sangat panjang tumbuh dari tangan kirinya dan menusuk dengan ganas ke arah jantung Fang Yu. Cara kau menuju kematian itu seperti ngengat yang tertarik pada api. Fang Yu mencibir, mengepalkan tinju kirinya, dan membantingnya. Kepalan tangan menghantam taji tulang yang tajam. Keduanya bertabrakan. Taji tulang itu hancur seketika. Tinju itu tak berhenti, menghantam tepat ke kepala monster itu. Bang! Sebelum monster itu sempat berteriak, kepalanya meledak, dan darah berwarna biru kehijauan berceceran di mana-mana. Pada saat itu, Fang Yu melepaskan serangan telapak tangan kanan lainnya. Boom! Tubuh pria aneh itu hancur dan remuk oleh energi sejati yang luar biasa, meledak di udara. Di tengah cipratan darah, Fang Yu menatap 6 orang yang tersisa. Orang aneh yang baru saja kita hadapi. Kemungkinan besar berasal dari ras alien. Adapun 6 orang lainnya, Fang Yu tidak mengenal mereka. Dari 6 orang tersebut, 1 pria dan 1 wanita tampak relatif muda, sedangkan 4 lainnya sudah lanjut usia. Aura kultivasi yang terpancar dari mereka bervariasi tingkatannya. Tingkat yang lebih rendah masih berada dalam tahap jiwa yang baru lahir, sedangkan tingkat yang lebih tinggi telah mencapai tahap Mahayana. 2 kultivator tahap Nascent Soul, 1 kultivator tahap Deity Transformation, 2 kultivator tahap Body Integration, dan 1 kultivator alam Mahayana.
Meskipun Fang Yu dengan mudah membunuh pria aneh itu, keenam orang itu tidak menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Mereka masih menatap Fang Yu dengan mata merah darah, dipenuhi niat membunuh. Mereka semua telah dikendalikan. Aura-aura itu memang bermasalah, tak heran jika asal naga dan Phoenix menolak mereka. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, berpikir dalam hati. Pada saat itu, pria berpakaian sederhana yang sedang mengamati dari kejauhan sudah berusaha melarikan diri. Dia bahkan tidak ingin mengetahui situasinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa tingkat pertempuran seperti ini bisa dengan mudah merenggut nyawanya. Dia datang ke Akademi Suci untuk mencari peluang dan kemajuan, bukan untuk mati. Sambil berpikir demikian, pria itu berbalik dan lari. Namun sebelum dia sempat berbalik, dia tiba-tiba menggigil. Lalu, dengan kaku ia menoleh untuk melihat Fang Yu, matanya merah padam. Wus! Pria itu menyerang dari belakang, targetnya adalah Fang Yu. Saat mendekati Fang Yu, pria itu mengumpulkan bola energi hijau di tangan kanannya dan tiba-tiba menyerang. Tanpa menoleh, Fang Yu melepaskan semburan energi ke belakangnya. Boom! Sebelum pria itu sempat menyentuh Fang Yu, dia terlempar ke samping dan memuntahkan darah. Fang Yu menatap sosok putih di langit tanpa ekspresi dan berkata, "Aku hanya ingin mencari seseorang dan mengunjungi ke-16 gua surga ini, tetapi kau bersikeras membuat keributan besar." Sosok bercahaya putih itu tetap diam. Tatapan mata Fang Yu menjadi dingin saat dia menyerbu ke arah sosok itu. Dia tahu bahwa membunuh orang-orang yang pikirannya dikendalikan itu akan sia-sia. Masalah sebenarnya yang perlu dipecahkan adalah sosok putih yang samar ini. Dalam sekejap, Fang Yu tiba di hadapan sosok itu. Sama seperti sebelumnya, sosok itu melintas sekilas lalu menghilang. Ah! Namun kemudian, serangkaian teriakan terdengar dari udara di belakang mereka. Fang Yu berbalik dan menatapnya, ekspresinya sedikit berubah. 6 orang di depanku meringkuk kesakitan, wajah mereka meringis menderita. Gumpalan uap putih, seperti uap air, merembes keluar dari tubuh mereka. Kabut putih keluar dari tubuh mereka, tetapi berkumpul di udara dan memasuki tubuh sosok cahaya putih di atas. Apa yang mereka lakukan? Fang Yu sedikit mengerutkan kening saat menyaksikan pemandangan ini. Keenam orang itu, lebih dari 6 orang, termasuk pria yang terlempar jauh oleh Fang Yu, semuanya tampak sangat kesakitan saat ini. Fang Yu dapat merasakan bahwa setiap kepulan kabut putih yang keluar dari tubuh mereka, sebagian dari kekuatan hidup mereka hilang. Pada saat yang sama, wajah, kulit, daging, dan bahkan napas mereka pun dengan cepat layu. Tidak, tidak. Seseorang mengeluarkan raungan yang mengerikan. Suaranya dipenuhi rasa takut, kebencian, dan ketidakpercayaan. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia hendak bergerak. Kau tidak bisa menyelamatkan mereka. Tepat saat itu, sesosok figur di langit berbicara, dengan nada acuh tak acuh. Aku tidak ingin menyelamatkan mereka, aku hanya ingin membunuhmu, kata Fang Yu. Saat berbicara, Fang Yu tidak bergegas menuju sosok di langit, melainkan menukik turun ke tanah. Sama seperti sebelumnya. Sosok-sosok di udara tersebut terintegrasi dengan ruang ini. Jika seluruh ruang hancur, sosok manusia secara alami akan lenyap. Namun kali ini, sebelum Fang Yu mendekati tanah, sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di arah dia menyelam. Fang Yu langsung menerobos masuk ke dalam lingkaran cahaya tanpa berhenti. Setelah melewati lingkaran cahaya, Fang Yu kembali ke langit. Portal ini menghubungkan langit dan bumi, dan portal ini memperdaya Fang Yu. Tatapan mata Fang Yu sedikit dingin. Sekarang, sosok putih itu berada sekitar 300 meter di bawahnya. Dan ketujuh orang itu, praktis sudah kehabisan tenaga sekarang. Kabut putih terus-menerus menyelimuti sosok bercahaya putih itu. Sosok itu sedikit gemetar. Fang Yu dapat merasakan bahwa auranya terus meningkat. Aura ini sangat kompleks. Ini seperti beberapa energi yang sangat berbeda bergabung bersama. Membentuk sebuah komunitas. Kau pernah bertanya padaku bagaimana cara mengumpulkan sumbernya, kata sosok itu tiba-tiba, sambil menatap ke arah Fang Yu. Sekarang, kau bisa melihatnya. Bersambung.